Hai semuanya, kali ini gue pengen ngomongin mengenai apakah PS4 masih worth it di tahun 2022 ini. Dan ini lebih ke pendapat gue ya. Gue sendiri belum punya PS5 karena stoknya juga sangat bukan minim sih, tapi untuk harga normal itu masih susah didapat. Lu mesti ikut kayak semacam raffle juga gitu, bahkan kayak udah ada setahun ya mereka menggunakan sistem ini. Ada beberapa yang ini itu juga gitu, dan untuk bisa dapat harga resmi itu yang 8,8 ya untuk versi disc, itu emang agak effort sih. Bahkan ada beberapa yang ikut uh, undian ini beberapa kali gitu nggak dapet juga. Tapi ya lu bisa aja beli dengan versi beli di marketplace dengan harga di atas itu sih, cuma gue rasa belum worth it sih. Jadi PS4 ini kan masih bisa dibilang salah satu yang masih banyak lah menggunakan atau stay di konsol ini ya. Dan buat kalian yang masih bingung atau pengen cari hiburan, gue rasa PS4 masih sangat worth it sih di tahun ini ya. Karena ada beberapa game juga yang akan rilis, ada versi PS4-nya juga gitu, kayak God of War Ragnarok, bahkan yang deket ini ada Dying Light 2 dan Horizon juga yang baru. Tapi sepertinya menurut gue uh, kayak game-game seperti FIFA itu di tahun ini tuh mulai ada perbedaan sih. Di FIFA 22 untuk versi PS4 dan PS5 juga udah ada perbedaan ya dari sisi, gue lupa tuh, bagian bagian rambut sih, yang pergerakan rambut, walaupun nggak terlalu ini juga ya. Nah, tapi gue rasa mungkin untuk contohnya ya, untuk FIFA 23 versi PS4 bisa jadi jatuhnya ke Legacy Edition gitu. Kayak lu cuma update squad, tambah atau perbaruan jersey juga, jadi fitur utamanya tetap sama dengan FIFA 22 kemarin gitu. Dan hal ini mungkin udah bukan yang baru lagi sih, terutama untuk gamer FIFA ya. Dan dari sisi harga juga, itu FIFA sih sebagai salah satu contoh aja sih. Dari sisi harga juga gue rasa PS4 cukup stabil sih. Saran gue kalau lu mau beli, lu bisa ambil yang slim 1 terabyte ya. Menurut gue 1 terabyte itu udah cukup pas. Jangan ambil yang 500 karena itu agak mepet sih. Terutama kalau lu main kayak Warzone, terus Battlefield itu, dan game-game besar tuh kayak Gran Turismo juga cukup besar sih. Terus Last of Us 2, Final Fantasy, bahkan Cyberpunk juga makan space-nya banyak gitu. Jadi saran gue ambil yang slim 1 terabyte. Kenapa nggak ambil yang Pro? Menurut gue kalau lu nggak ada 4K TV atau 60 fps bukan inceran lu, ya gue rasa nggak perlu sih. Karena PS4 Pro juga konsumsi dayanya lebih besar juga dibandingkan yang slim. Jadi menurut gue yang slim udah cukup, dan sisanya lu bisa buat beli game ataupun bisa mulai nabung untuk PS5 gitu. Dan di tahun 2022 ini feeling gue masih ada beberapa game juga sih yang akan rilis di PS4 ya, kecuali di luar yang udah gue sebutin tadi. Sebelum tahun depan yang gue rasa bakal jadi peralihan ke next gen ya, kayak Spider-Man 2, Wolverine, terus itu juga rilis untuk PS5 only gitu, dan ada Final Fantasy 16 juga. Dari sisi stok juga PS4 masih diproduksi sih seingat gue ya. Jadi aman ya dari sisi harga dan stok.
Di Indonesia juga gampang banget nemuin ini. Dan game-game sebelumnya juga masih banyak sih yang bagus ya untuk PS4. Bahkan gue sendiri juga masih mainin game-game dari tahun 2017-an gitu. Karena emang lagi diskon sih kemarin. Dan per gue buat video ini tuh gue lagi mainin Evil Within yang pertama. Karena lagi diskon harganya sekitar 65.000. Dan gue ambil yang pertama dan yang kedua gitu. Jadi di total tuh 170 ribuan gitu. Dan menurut gue cukup worth it sih. Karena gue emang suka game survival horror juga gitu. Kalau buat yang kalian suka typical Resident Evil, ini bisa jadi salah satu alternatif juga sih. Dan terakhir harga game-game yang udah rilis juga udah cukup terjangkau ya. Tapi kalau lu bisa sabar nunggu atau lu mau bener-bener nunggu pas diskon sih, itu menurut gue banyak sih. Dia kan sering ngasih, ada aja sih yang di PS Store game-game yang di diskon gitu, asal lu sering-sering aja ngeliat gitu. Biasa sih sekitar 2 atau 3 minggu, kayak 2 minggu sekali dia update game yang di diskon. Walaupun game PS4 juga masih bisa dimainin di PS5 ya. Jadi kalau ditanya worth PS4 di tahun 2022, jawabannya iya. Dari sisi harga terjangkau, pilihan gamenya juga banyak dan udah murah juga sekarang. Dan tahun ini juga kelihatannya masih disupport oleh Sony. Dan ini mungkin jadi tahun terakhirnya PS4 sih, menurut gue ya. Karena di tahun depan itu udah mungkin Sony akan bener-bener push di PS5-nya ya, game-gamenya gitu. Dan jadi video ini tuh khusus untuk di tahun 2022 aja gitu. Dan tentu kalau kalian punya uang lebih ya ambil PS5 gitu. Cuma kalau untuk yang bener-bener terbatas banget dari sisi budget, slim 1 tera itu udah oke banget sih. Atau kalau masih agak-agak ragu, kalian bisa cari mungkin secondnya. Kalau ada teman-teman dekat atau keluarga yang dekat, itu bisa jadi salah satu alternatif juga. Soalnya gue ngerti gitu, agak-agak tanggung juga ya untuk beli PS4 di akhir hidupnya. So itu aja pendapat gue mengenai apakah PS4 masih worth di tahun ini. Jawabannya iya. Thank you for watching. It's me Patrick signing off.